berapa sih nilai yang harus didapatkan untuk bisa seorang auditor itu dinyatakan lulus? Berarti banyak sekali Mas ya metode-metode yang bisa digunakan untuk uji kompetensi ini ya. Hai Sobat Auditor, kembali lagi dalam podcast Puspin JFA, JFA Talks, solusi bermanfaat untuk auditor. Pada episode ini, saya Randy yang akan menjadi host dan memandu podcast pada hari ini. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau ini bukan sembarang beliau ya, adalah subkor Perumusan Strategi dan Kebijakan di Puspin JFA, Mas Ishak. Apa kabar Mas Ishak? Alhamdulillah baik Mas Randy, walaupun agak sedikit lusuh nih Mas Randy. Oh iya benar Mas, aduh. Kemarin malam direnggut ya. Kemenangan kita dirampas ya. Tapi kita harus tetap semangat. Harus semangat nih Mas. Teman-teman sobat auditor. Betul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat auditor nih. Siap. Ya baik. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas terkait dengan peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 yang mana ini sudah mulai berlaku nih Mas per 13 September 2024 kemarin nih. Dan di episode sebelumnya kita sudah membahas nih Mas terkait dengan pengembangan kompetensi bagi JFA. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan uji kompetensi auditor nih Mas. Baik. So, let's get into it. Oke Mas, mungkin untuk memulai pertanyaan saya, mungkin saya akan mulai dari yang basic dulu nih Mas. Siap. Nih, sebenarnya siapa sih Mas yang wajib untuk mengikuti uji kompetensi ini Mas? Baik, terima kasih Kak Randy atas pertanyaannya. Jadi begini Sobat Auditor, kalau kita mengacu ke peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023, di situ udah disebutkan tuh Kak Randy siapa saja yang wajib mengikuti uji kompetensi. Dari situ ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional auditor melalui jalur perpindahan dari JPT, JA maupun JF. Kemudian yang kedua auditor keterampilan yang akan diangkat ke dalam jabatan auditor keahlian. Nah yang ketiga adalah auditor yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Kira-kira gitu kan ini jawaban untuk yang pertama ya. Oke, baik Mas. Jadi pada intinya sebenarnya uji kom ini menjadi syarat untuk menduduki jabatan auditor gitu Mas ya. Betul. Nah kemudian kalau dulu kan kita mengenal yang namanya USABK nih Mas. Sekarang di Perban 5 ini disebutnya uji kompetensi. Sebenarnya ada perbedaannya nggak Mas antara yang USABK dengan uji kompetensi? Oke Kak Randy dan sobat auditor seluruhnya. Jadi perbedaan mendasar yang paling ketara ya dari yang diatur di Perban 5 2023 dengan ketentuan sebelumnya yaitu adalah di proses pengukuran, metodologi, penilaian serta apa yang dijadikan ujian di kompetensinya itu. Nah, kalau USABK itu kan kemarin penilaiannya terdiri dari ujian tertulis, terus ada penilaian di simulasi, keaktifan di kelas dan penilaian kinerja dari atasan langsung ya. Nah untuk yang uji kompetensi ini kita nanti dilakukan dengan cara yang berbeda dari USABK dan metode-metode yang beragam. Nah jadi tidak ada lagi nih penilaian pada saat keaktifan atau aktivitas di kelas fungsionalnya, tapi langsung dari uji komnya itu sendiri. Dari sisi materi pun USABK memang dulu hanya mengukur kalau bisa dibilang kompetensi teknis ya. Kompetensi teknisnya pun itu mengacu ke ketentuan SKJ yang lama. Nah kalau untuk yang uji kom itu nanti kompetensi yang akan disasar itu mengacu kepada kompetensi teknis maupun kompetensi Master School yang udah diatur di SKJ kompetensi JFA yang baru yang tahun 2022. Kira-kira begitu Kak Randy perbedaan mendasarnya ya. Oke baik, gitu ya Mas ya ternyata ya. Kemudian apakah setiap jenjang jabatan auditor itu harus diuji kompetensi gitu Mas? Baik Kak Randy, jadi gini sobat auditor semuanya ya. Kalau untuk uji kompetensi itu memang dibagi untuk 2 kategori jenjang JFA ya. Untuk kategori keterampilan, setiap uji kompetensi itu berlaku untuk uji auditor terampil, mahir, dan penyelia. Nah, untuk kategori satu lagi yaitu kategori keahlian, itu uji komnya berlaku untuk uji kom auditor ahli pertama, uji kom auditor ahli muda, madya, dan utama. Jadi semuanya berlaku ya Kak Randy ya. Oke baik Mas. Kalau dulu kan untuk USABK kan harus berjenjang nih Mas untuk ujiannya dari mulai misalnya dari auditor pertama harus ikut diklat
auditor pertama, kemudian usaha BK auditor pertama, kemudian naik ke muda, ikut diklat auditor muda, dan kemudian usaha BK auditor muda. Nah, apakah sekarang dengan uji kompetensi yang baru ini akan tetap seperti itu atau ada yang berbeda nih, Mas? Oke, jadi gini ya Kak Randy dan sobat auditor semuanya, uji kompetensi yang sekarang ini tidak harus mengikuti jenjang di bawahnya ya. Dalam artian misalkan ya, kalau saya kasih contoh, ada seorang pengawas yang dari JA berarti ya, atau kalau JF lain misalkan auditor penyelia misalkan ya, auditor penyelia atau pengawas, dia mau naik ke auditor muda. Dari segi pangkat berarti dia misalkan udah 3C ya, misalkan dia 3C, dia mau ke muda, itu kan udah berhak ya ke muda ya. Ketika nanti dia akan naik ke mudanya, ke jenjang auditor mudanya, dia tidak harus mengikuti pelatihan fungsional maupun Ujikom di bawahnya. Jadi langsung bisa ikut pelatihan fungsional di muda dan Ujikom langsung di muda. Nah, nanti bagaimana untuk mengejar atau memenuhi kompetensi di bawahnya, itu nanti akan diakomodasi dengan matrikulasi ya Kak Randy. Kemarin udah sempat dibahas juga kayaknya di podcast sebelumnya. Jadi nanti ada matrikulasi untuk memenuhi kompetensi jenjang di bawah. Betul, jadi tidak harus ngikut pelatihan yang on class, off class nanti di bawahnya itu Kak. Berikutnya ini Mas, terkait dengan jenjang auditor keterampilan nih, auditor penyelia dan mahir nih. Apakah untuk uji kompetensi auditor penyelia dan mahir ini, apakah harus ikut pelatihan fungsional dulu sebelumnya atau bagaimana? Baik, jadi begini ya Kak Randy dan sobat auditor semuanya, untuk penjenjangan keterampilan itu memang tidak ada pelatihan fungsional untuk penjenjangan di dalamnya ya. Jadi dari teman-teman terampil ke mahir ke penyelia itu tidak ada pelatihan fungsionalnya, walaupun nanti Ujikomnya tetap ada. Ujikom untuk auditor mahir ke penyelia atau keterampilan ke mahir itu ada. Mungkin metodenya aja yang berbeda-beda ya Kak Randy. Nah, berikutnya mungkin ini Mas, terkait dengan syarat-syarat untuk uji kompetensi ini apa aja sih Mas? Oke, syarat-syarat untuk uji kompetensi ini kalau boleh saya jelaskan dibagi beberapa tujuannya. Kalau untuk yang tujuannya untuk pengangkatan perpindahan, itu syarat-syaratnya sesuai dengan Perban 5 tahun 2023 itu, yang pertama harus otomatis berstatus PNS dulu ya Kak Randy ya. Kemudian nanti ada ketentuan persyaratan memiliki integritas dan moralitas yang baik. Kemudian berijazah paling rendah D3 karena ini untuk kategori keterampilan, atau S1 dan D4 untuk kategori keahlian. Nah, itu untuk program studinya yang linear dengan auditor apa aja nih? Bisa studi ekonomi, ilmu sains atau akuntansi, kemudian ada administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA. Nah, syarat lainnya yaitu memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan minimal 2 tahun. Ini kan karena perpindahan ya, jadi biar bisa relate nanti dengan penugasan JFA, jadi ada syarat minimal pengalaman 2 tahun ya, walaupun itu sifatnya kumulatif ya di bidang pengawasan intern. Kemudian syarat lainnya itu adalah nilai prestasi paling rendah baik ya, di SKP ini baik dalam waktu 2 tahun terakhir. Nah, kemudian yang syarat lainnya adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin ya Sobat Auditor, tingkat sedang maupun berat, jadi nggak boleh ada tuh hukdis sedang atau berat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang pasti harus memiliki sertifikat pelatihan fungsional ya, yang sempat dibahas di podcast sebelumnya ya, sesuai dengan jenjang Ujikom yang akan diikuti. Nah, ini relate dengan pertanyaan yang tadi ya, yang di awal. Jadi misalkan Ujikomnya mau diikuti adalah Ujikom muda, berarti sertifikat pelatihan fungsional yang harus dimiliki adalah sertifikat pelatihan muda. Nah, yang terakhir, ini adalah batas usia paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, ini nyambung atau relate juga nih dengan podcast sebelumnya. Kalau yang podcast sebelumnya kan batas usia minimal untuk diklat penjenjang fungsionalnya kan 2 tahun ya. Nah, ini kan nyambung nih, jadi Ujikomnya setahun setelah mengikuti pelatihan fungsional. Itu kan tadi yang terkait dengan tujuan untuk perpindahan jabatan ya. Nah, untuk yang kedua dengan tujuan untuk auditor keterampilan yang beralih menjadi auditor keahlian, itu ada beda lagi syarat-syaratnya Kak Randy. Jadi ada yang pertama, tetap ya statusnya harus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, berijazah D4 atau S1 karena ini tujuannya untuk keahlian sesuai dengan program studi yang relevan dengan tugas pengawasan, antara lain ya sama ya, ilmu akuntansi, ekonomi, kemudian ada administrasi publik, bisnis, dan program studi lain yang relevan dengan tugas JFA. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah nilai prestasi kinerja atau kerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir.
Nah, kemudian syarat lainnya adalah memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam jenjang jabatan yang akan diikuti. Selanjutnya adalah memiliki sertifikat fungsional auditor sesuai dengan jenjang uji hukum yang akan diikuti. Jadi kayak misalkan tadi ya, sama ya, kalau misalkan dia dari keterampilan mau jadi muda, jadi dia harus ikut pelatihan fungsional muda dulu, walaupun tidak harus ngikut yang pertamanya ya. Nah, yang terakhir sama ya, maksimal 1 tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kan tadi untuk yang jenjang keterampilan yang mau pindah ke jenjang keahlian ya. Kalau untuk yang auditor yang naik jenjang setingkat lebih tinggi di dalam rumpun atau kategorinya, syaratnya ada lagi nih Kak Randy. Yang pertama adalah sedang duduk di JFA harus sedang duduk ya. Kemudian yang kedua, nilai prestasi kinerja atau kerjanya paling rendah baik dalam waktu 1 tahun. Kalau tadi kan 2 tahun ya, ini 1 tahun. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berbeda juga nih, harus memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi di atasnya. Kalau saya dari auditor pertama dulu misalkan mau ke muda, berarti harus ngumpulin angka kredit dulu sebesar 100, jadi baru bisa ikut uji kom ke mudanya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah memiliki sertifikat pelatihan fungsional auditor yang akan diujikan. Misalkan tadi ya, sama ya, misalkan saya mau ikut ke uji kom muda, maka harus ada sertifikat pelatihan fungsional auditor muda. Syarat selanjutnya ini untuk yang naik jenjang ke setingkat lebih tinggi ada lagi nih, yaitu menduduki pangkat yang dipersyaratkan. Nah, terakhir yang perlu ditekankan nih, uji kompetensi untuk naik jabatan yang terkait dengan setingkat lebih tinggi ini, angka kreditnya harus sudah memenuhi dulu nih untuk kenaikan jabatannya. Jadi tadi misalkan kalau saya nih, misalkan mau ujian auditor muda, saya udah harus memenuhi dulu nih angka kreditnya 100 baru bisa uji kom. Ini relate sama poin ketiga tadi ya Kak Randy ya. Nah, kalau untuk yang terakhir nih, khusus untuk auditor yang akan menduduki ahli utama, syarat tambahannya ada lagi nih Kak Randy. Yang pertama adalah memiliki sertifikat atau sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Nah, ini bisa macam-macam ya, bisa kayak CIA, CGCAE. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa metode untuk yang usaha BK ini sama yang uji kompetensi ini berbeda nih ya Mas ya. Nah, sebenarnya kalau yang untuk uji kom ini apa aja sih Mas metode untuk uji kompetensinya gitu ya? Ya, baik Kak Randy. Jadi gini ya, sobat auditor seluruhnya. Memang tadi disebutkan di awal ya, kalau metodenya uji kom tuh memang beda ya sama usaha BK. Nah, metode-metode apa aja sih yang dipakai di uji kom ini? Ada beberapa metode ya Kak Randy ya. Yang pertama yang pasti masih ada ya, tes tertulis. Baik nanti sifatnya tes tertulis by paper maupun nanti by CAT ya. Nah, kemudian nanti ada yang kita sebut dengan simulasi. Nah, di simulasi ini juga nanti bisa dipakai untuk teknis maupun manajerial ya Kak Randy ya. Kemudian nanti ada lagi nih yang namanya portofolio. Nah, portofolio ini mungkin lebih ke misalkan dia rekam jejak tugas pengawasannya yang dinilai seperti itu ya Kak Randy ya. Nah, kemudian ada lagi juga nih namanya wawancara. Nah, yang terakhir nih metode lainnya. Metode lainnya ini adalah metode yang relevan untuk menilai atau menguji kompetensi yang ada dan yang akan dikembangkan di kemudian hari ya Kak Randy ya. Nah, dari kelima metode ini itu nanti disambungkan atau dikaitkan dengan masing-masing jenjang uji komnya. Jadi beda-beda nih jenjang uji komnya nanti menggunakan metode apa aja. Nah, ini sedang kita godok juga nih Kak Randy di peraturan yang akan kita tuangkan nanti di turunannya terkait dengan metode perjenjangnya nanti seperti apa. Itu kira-kira Kak Randy dan sobat auditor. Oke, baik, berarti banyak sekali Mas ya metode-metode yang bisa digunakan untuk uji kompetensi ini ya. Kemudian terkait dengan materi yang akan diujikan nih untuk uji kom ini apa aja ya Mas? Baik Kak Randy, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini ya sobat auditor sekalian, tadi kan sempat disinggung ya terkait uji kom ini memang menyasar ke kompetensi-kompetensi yang sudah diatur di SKJ tentang SKJ JFA ya. Nah, materinya itu nyasar kemana aja nih Kak Randy? Sebenarnya nyambung sih sama yang dibahas di pelatihan fungsional sebelumnya ya. Jadi nanti materi uji kom ini memang menyasar ke 3 jenis kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian ada yang namanya kompetensi manajerial, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural. Jadi itu Kak Randy. Sekarang ini terkait dengan kelulusan nih Mas. Sebenarnya berapa sih nilai yang harus didapatkan
untuk bisa seorang auditor itu dinyatakan lulus uji kompetensi, Mas? Baik, jadi gini ya Kak Randy dan Sobat Auditor semuanya. Hasil uji kom nanti dari sekian banyak metode tadi ya, kan ada beberapa metode memang akan diformulasikan untuk memenuhi JPM kalau kita sebut namanya, atau Job Person Match ya. Nah, nanti berapa ini threshold atau batas passing grade-nya? Nah, passing grade-nya itu kita menetapkan 70% ya Kak Randy. Jadi minimal harus mencapai 70% dari JPM tadi. Kalau yang sebelumnya Mas, dengan USABK itu kan kita bisa ikut ujian ulang nih kalau misalnya tidak lulus. Nah, untuk yang uji kom ini apakah bisa mengulang kembali Mas untuk ujiannya kalau tidak lulus nih Mas? Ya, baik Kak Randy dan Sobat Auditor semuanya ya. Jadi bagi Sobat Auditor yang belum beruntung nih ya Kak Randy, belum lulus uji kompetensi, nah bisa mengulang ya uji kompetensi pengulangan. Itu kapan? Nah, peserta yang belum lulus itu bisa melakukan pengulangan atau uji kompetensi ulang paling cepat 6 bulan setelah uji kompetensi yang diikuti terakhir ya. Nah, gimana nih mekanisme uji kompetensi ulangnya nih? Nah, berbeda dengan yang ada di USABK sebelumnya ya. Kalau USABK itu kan dia nilai ujian atau hasil USABK-nya itu kan per mata diklat ya. Ada diklatnya apa, nanti per mata diklat itu yang diujikan gitu ya. Nanti juga ada hasilnya, ada passing grade-nya. Nah, untuk uji kom ini itu penilaiannya itu per kelompok kompetensi. Jadi misalkan nanti akan dibagi dua ya, kelompok kompetensi teknis dan kelompok kompetensi Mansoskul. Nah, itu masing-masing ada nilainya nih sesuai dengan JPM tadi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman atau Sobat Auditor itu ngulang di kompetensi Mansoskulnya saja, yang kompetensi teknisnya misalkan udah lulus nih, nah itu yang diulang itu cukup yang Mansoskulnya saja. Nah, begitu juga kalau sebaliknya, kalau misalkan yang belum lulus itu kompetensi teknis, maka yang diujikan ulang yang hanya kompetensi teknisnya saja. Tapi kalau ngulang dua-duanya, ya berarti harus dua-duanya lagi diujikan ulang gitu, Kak Randy ya. Baik, gitu ya Mas ya. Jadi harus menunggu 6 bulan dari uji kom terakhir untuk bisa ikut ujian ulang gitu Mas intinya ya. Nah, untuk ujian ulang ini apakah harus ikut pelatihan fungsional ulang juga Mas? Baik Kak Randy, jadi gini ya Sobat Auditor semuanya, untuk uji kom ulang itu tidak harus mengulang lagi nih pelatihan fungsionalnya. Dalam artian berarti sertifikat pelatihan fungsional itu bisa berlaku terus-menerus ya selama mengulang uji kom itu tadi gitu. Nah, tadi mumpung tadi sudah disinggung sama Mas Ishak, berapa lama sih jangka waktu atau batas waktu sertifikat kompetensi ini bagi auditor Mas ya? Baik Kak Randy dan Sobat Auditor, jadi sertifikat kelulusan atau sertifikat kompetensi auditor kita nyebutnya ya, yang menjadi syarat pengangkatan calon auditor ke dalam JFA itu berlakunya 3 tahun Kak Randy. Jadi ada masa berlakunya nih untuk sertifikat uji komnya, walaupun sertifikat pelatihannya memang unlimited ya, tapi sertifikat uji komnya itu sendiri masa berlakunya 3 tahun ya. Diingat ya teman-teman atau Sobat Auditor. Jadi sejak tanggal sertifikat diterbitkan itu mulai berlaku 3 tahun untuk nanti jadikan persyaratan untuk kenaikan ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Misalkan nih ya, ada seorang auditor pelaksana atau auditor terampil sudah lulus untuk naik ke jenjang pertama misalkan melalui uji kom ke pertama ya. Nah, sejak dia lulus atau sejak dia memiliki sertifikat tadi, dia harus segera diangkat ke jenjang pertama tadi dalam waktu 3 tahun setelah diterbitkan itu ya. Jadi kalau misalkan belum juga diangkat-angkat sampai dengan waktu 3 tahun, nanti bisa-bisa sertifikat uji kompetensinya sudah tidak berlaku Kak Randy. Jadi dipertimbangkan ya Sobat Auditor ketika nanti teman-teman mau naik ke jenjang itu, jenjang lebih tinggi, itu dipertimbangkan masa berlaku 3 tahunnya ya. Oke, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir kita sebelum menutup podcast ini Mas. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa sertifikat uji kom itu berlaku 3 tahun ya Mas ya. Nah, misalnya untuk ada auditor media nih, sudah diangkat, sudah lulus uji kom gitu ya, diangkat jadi auditor media. Nah, apakah setelah 3 tahun dia di auditor media nih harus ikut uji kom ulang Mas untuk mempertahankan sertifikat kompetensinya nih? Baik, mungkin sebelum ke jawaban pertanyaan tadi ya, saya ingin menegaskan ya, kalau untuk pemberlakuan 3 tahun itu tadi sertifikat uji komnya itu untuk yang belum diangkat ya. Jadi
masa berlaku sertifikat uji kom itu 3 tahunnya itu sampai dia diangkat ke jenjang lebih tingginya. Nah, kasusnya tadi misalkan dia udah diangkat nih, berarti kan sertifikat uji komnya udah dipakai untuk persyaratan pengangkatan nih ke jabatan madianya ya, Karendi dan sobat auditor. Nah, kedepannya 3 tahunnya itu dia tidak perlu melakukan uji kom ulang untuk mempertahankan sertifikat madianya itu tadi. Tapi nyambung ke podcast kita sebelumnya ya, sobat auditor, dia tetap harus mempertahankan JP ya, JP yang dipersyaratkan di Perban 5 tahun 2003 untuk 60 JP per 3 tahun untuk pengembangan kompetensi. Jadi untuk mempertahankan sertifikat atau uji kom yang sudah diduduki di madianya tadi, contohnya Karendi tadi, itu dia hanya cukup melakukan pengembangan kompetensi saja selama 60 JP dalam waktu 3 tahun. Oke, nggak terasa nih Mas, semua pertanyaan sudah kita bahas. Terima kasih Mas sudah hadir di podcast JFA Talk pada hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat auditor. Semoga bermanfaat ya bagi sobat auditor. Sampai jumpa di episode podcast JFA Talk berikutnya. JFA Talks, solusi bermanfaat untuk auditor.